Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pimpinan mereka terduduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando, mereka mendekati Gohel dan Wali Paidi serta membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkar menutupi Paidi dan Gohel supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka sedang menangis. Mereka malu kalau orang-orang sampai melihat pimpinan mereka menangis. Kemudian Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel dan menariknya untuk berdiri, lalu berkata, "Udah mas, aku sama sampean ini masih saudara, jadi nggak usah sungkan." Gohel berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih mas," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Lalu mereka bersalaman diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana menjadi akrab, seakan-akan Wali Paidi dan gerombolan Gohel adalah teman yang sudah lama kenal. Karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan jok-jok segar yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ayo ngopi dulu mas," ajak Gohel kepada Wali Paidi. "Monggo," jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk, mereka memesan kopi. Anak buah Gohel menunggu di luar warung. "Mas, kalau bisa sampean berhenti malak orang. Kasihan gurumu mas," ucap Wali Paidi. "Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar. Doakan saja mas ya," sahut Gohel. "Jangan sampai perguruan sampean Setia Hati itu menjadi singkatan perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu sebagai senam untuk kesehatan. Itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu. Jangan belajar silat untuk mencari kesaktian atau malah untuk perisai diri. Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sedekah. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka kamu tidak akan mencari musuh atau dicari musuh," kata Wali Paidi. Sambil menyeruput kopinya, Wali Paidi berkata lagi kepada Gohel, "Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan, jadinya ya seperti ini. Sesama saudara seperguruan tawur, tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan. Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan Kerasakti yang diduga dilakukan oleh perguruan Setia Hati." "Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian dan kekuatan. Setelah lulus, bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi kayak sekarang ini," ucap Gohel sambil menunduk. Setelah ngobrol-ngobrol yang cukup lama, Gohel ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti hidup ini. Mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa, dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut.
Ada yang berperan sebagai ulama, ada yang berperan sebagai guru, pedagang, petani, dan lain-lain. Hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. Terus sampean sekarang mau kemana, Mas? Tanya Gohel kepada Wali Paidi. Mau ke terminal, jawab Wali Paidi singkat. Maksudku, tujuan sampean dari terminal ini kemana? Tanya Gohel lagi. Mau sowan kepada salah satu guruku, jawab Wali Paidi. Oh, kalau begitu mari saya antar, Gohel menawari Wali Paidi. Baiklah, ayo, ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam, merasa heran dengan sikap Gohel. Karena biasanya Gohel ini kalau makan dan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. Udah, gak usah bayar, Mas. Anggap saja sebagai selamatan buat Mas. Selamatan kalau sampean telah terlahir kembali. Mudah-mudahan tobat sampean ini dinilai sebagai taubatan nasuha, ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih, Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama, akhirnya mereka sampai ke terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu anak buahnya itu pergi. Jangan berangkat dulu, Mas. Tunggu dulu sebentar, kata Gohel kepada Wali Paidi. Tidak begitu lama, anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Gohel. Lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. Ini, Mas, tolong jangan ditolak, ucap Gohel kepada Wali Paidi. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan, yang sebagian sudah kumal. Ada 2 atau 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. Jangan khawatir, Mas, itu bukan uang haram. Itu uang sumbangan dari teman-teman, dan saya minta dengan sangat jangan ditolak, jelas Gohel kepada Wali Paidi. Wali Paidi menerima pemberian Gohel tersebut. Setelah bersalaman, Wali Paidi naik ke atas bus. Masih banyak bangku kosong. Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat di tengah. Setelah bis baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok Jisamsu dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih." Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan mereka, semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel. Mulai penjual minuman sampai penjual kacang. Bahkan penjual bolpen 2000 dapat 3 juga menyerahkan bolpennya atas nama dan rasa terima kasih Gohel kepada Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau membayar karcis bis, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Gohel juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepala. Gendeng soleh ini, batin Wali Paidi tersenyum sambil teringat wajah Gohel sekitar 2 jam perjalanan yang lalu.
Wali Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan, pemberian dari pedagang-pedagang asongan di atas bis. Baru melangkah turun dari bis, Wali Paidi langsung dihampiri seorang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung menarik-narik tas kresek Wali Paidi. "Di, Paidi, sini minuman dan makanannya." "Ini punyaku," jawab orang gila tersebut, lalu ngeloyor sambil pergi. Wali Paidi membiarkan saja tas kreseknya direbut, dan dia terus mengikuti orang gila tersebut karena dia penasaran. "Orang gila ini kok tahu sama namaku?" batin Wali Paidi. Terlihat di sudut terminal, orang gila ini tertawa-tawa menikmati makanan dan minuman hasil rampasannya. Wali Paidi berjalan perlahan mendekati orang gila tersebut. Kira-kira setelah jarak Wali Paidi dan orang gila itu berjarak 10 meteran, orang gila tersebut berkata, dengan masih makan dan minum tentunya, "Gak usah heran, Ti, orang yang dekat dengan Tuhannya, apa yang tidak diketahui di muka bumi ini? Yang diketahui Gusti Allah juga diketahui oleh para kekasihnya. Apalagi namamu terkenal di langit sana. Namamu sering muncul karena seringnya kamu usul ke Gusti Allah." Dengan masih memegang minuman Sprite kaleng, orang gila tersebut berkata lagi, "Para malaikat sering berkata, 'Gusti, Wali Paidi usul begini. Gusti, Wali Paidi minta begini.' Hampir semua malaikat mengenalmu karena seringnya kamu minta dan usul ke Gusti Allah. Seharusnya kamu malu, Ti, minta-minta terus kayak pengemis." Wali Paidi terdiam seperti ditelanjangi. Wali Paidi menghampiri orang gila tersebut dan mencium tangannya. Ketika Wali Paidi memegang tangannya, Wali Paidi kaget karena tangan orang gila ini bagaikan tidak ada tulangnya. Terasa halus, begitu lembut, dan berbau sangat wangi. Ketika Wali Paidi mau menanyakan namanya, orang gila ini mendahului berkata, "Kamu nggak usah tahu namaku. Udah sana, kamu pergi sowan ke kiaimu sana. Nanti kita bertemu di sana. Dan kalau kamu melihat kiaimu sedang ada tamu agung, kamu sebaiknya langsung pamit aja." Wali Paidi cuma mengangguk terdiam. Setelah mengucapkan salam, Wali Paidi pergi dari situ dan berangkat untuk sowan ke kiainya. Wali Paidi melanjutkan perjalanan dengan naik becak. Setelah sampai, Wali Paidi langsung menuju ke ruang tamu. Di sana dia disambut oleh salah satu santri kiai yang selalu standby melayani tamu-tamu. Belum lama duduk ada 2 orang yang juga mau sowan ke kiai. Mereka berdua duduk di samping Wali Paidi. Tidak seperti biasanya. Kiai kali ini tidak langsung menemui mereka bertiga. Wali Paidi dan kedua tamu menunggu sekitar 1 jam lebih. Baru kiai keluar. Wali Paidi dan kedua tamu langsung bersalaman dengan kiai. Mereka bertiga mencium tangan kiai dengan penuh takzim. Yang sangat berbeda sikap Wali Paidi terhadap kiai ini. Wali Paidi tampak sangat takzim berhadapan dengan kiai ini. Wali Paidi hanya bisa menunduk dan tampak butiran-butiran air mata mulai membasahi pipi Wali Paidi. Setelah kiai
Baru saja duduk, Wali Paidi maju, bersalaman lagi dan mohon pamit. Kiai hanya tersenyum dan merestui Wali Paidi. "Iya Ti, salam aja ke tulur-tulur semua ya," jawab Kiai. "Nggih Yai," jawab Wali Paidi dengan masih menunduk. Kedua tamu ini heran melihat sikap Wali Paidi. Mereka menunggu begitu lama, tapi setelah Kiai keluar, Wali Paidi kok langsung mohon pamit. Satu di antara dua tamu ini penasaran dan menanyakan hal tersebut kepada Kiai. "Kiai, Mas tadi itu menunggu jenengan dengan kami begitu lama. Tapi setelah Kiai datang, Mas tadi langsung mohon pamit. Ada apa gerangan Yai?" tanya sang tamu. Gimana ya? Kamu langsung saja ke orangnya dan tanyakan hal itu. Dia belum pergi jauh. Sekarang dia masih duduk-duduk di pagar jembatan. Setelah mohon izin dan keluar sebentar, tamu tadi mencari Wali Paidi. Dan benar apa yang dikatakan sang Kiai. Wali Paidi masih duduk di pinggir jembatan. "Assalamualaikum," jawab sang tamu kepada Wali Paidi. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi. "Maaf Mas, saya penasaran dengan sikap sampean tadi. Kok langsung mohon pamit ketika baru ketemu Yai?" tanya sang tamu dengan penasaran. Gimana tidak langsung mohon pamit, Kang? Wong di samping kanan Kiai ada Baginda Rasul, dan di samping kiri Yai ada Nabiullah Khidir. Apa yang mau saya omongkan kalau mereka berdua hadir di samping kanan dan kiri Yai? Jawab Wali Paidi dengan mata yang berkaca-kaca. "Oh," ganti tamu menjadi heran dan melongo. Keheranan. Sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati Haul Gus Dur yang kedua, Wali Paidi bersama warga berkumpul bareng ngopi bersama-sama. Mereka saling berkelompok 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gus Dur, dan diselingi adu argumen mengenai apa rahasia di balik sepak terjang Gus Dur di masa lalu. Wali Paidi tersenyum-senyum melihat tingkah mereka. Wali Paidi sendiri duduk-duduk bersama 4 orang dengan 1 cangkir kopi besar berada di tengah. Mereka berlima joinan bersama-sama. Indah dan rukun sekali. Paijo, tetangga Wali Paidi, mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Wali Paidi. "Kang, menurut sampean gimana Gus Dur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu?" Sebelum membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah sebelum Gus Dur jadi presiden, jawab Wali Paidi. "Wah, sip iki Kang. Gimana ceritanya?" kata teman-teman yang lain. Dulu ada seorang kiai di daerah Blitar namanya Kiai Rohimi. Beliau ini seseorang yang ahli istikharah. Banyak sekali kiai-kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini guna menanyakan apa makna isyarah yang diterima oleh mereka. Dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah yang ditanyakan kepadanya. Dan semuanya tidak pernah meleset. Hampir 100% mendekati kebenaran.
Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya para tamu yang mau sowan kepadanya menunggu di depan rumah, menunggu beliau pulang. Dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamu-tamunya. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur kalau berkunjung ke situ dan menginap di rumahnya. Gus Dur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah-isyarah dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah-isyarah yang telah dia terima. Kang, Kiai Rohimi ini tingkatannya lebih tinggi daripada Gus Dur ya. Sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah yang beliau terima. Ucap Pak Ijo kepada Wali Paiti. Tidak mesti begitu. Kamu tahu Pak Ridwan tetangga kita yang jadi dosen di salah satu universitas terkenal itu? Tanya Wali Paiti. Iya, saya tahu Kang, jawab Pak Ijo. Ketika ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan itu menambal sendiri ban mobilnya? Tanya Wali Paiti lagi. Ya tidaklah Kang, Pak Ridwan jelas nggak bisa. Ban itu akan ditambalkan ke tukang tambal ban lah, jawab Pak Ijo. Dengan seperti itu, apa tingkatan tukang tambal ban itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu? Tanya Wali Paiti sekali lagi. Iya tentu tidak Kang, jawab Pak Ijo mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini tidak bisa dijadikan acuan siapa yang lebih tinggi tingkatannya, jelas Wali Paiti. Wali Paiti menyedot rokok di samsunya dan menyeruput kopi sedikit lalu melanjutkan ceritanya. Sampean akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar, ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur, menafsiri isyarah yang diterima oleh Gus Dur. Berapa lama Yai? Tanya Gus Dur. Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. Tugas yang sangat berat, ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. Ya, ini memang tugas yang sangat berat Gus, dan sampean akan diturunkan oleh rakyat sampean sendiri, kata Kiai Rohimi. Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar, tidak apa-apa, yang penting bermanfaat, ucap Gus Dur. Gus Dur menerima dengan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli, walaupun di dalam kepemimpinannya kelak, beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak terhormat. Gus Dur berprinsip, biarlah orang memusuhinya, asal Allah menyayanginya. Biarlah orang menghinanya, asalkan Allah ridho kepadanya. Beberapa bulan kemudian ganti para kiai sepuh yang mendapatkan isyarah-isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai sepuh sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai-kiai NU sangat terkenal, karena dalam menafsiri isyarah Kiai Rohimi ini memang jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para kiai sepuh ini menyampaikan kepada Gus Dur, dan Gus Dur dengan penuh takzim menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya. Selama ini, walau Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden, bahkan Gus Dur sudah tahu masa kepemimpinannya yang cuma sebentar itu
sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan dan ramailah berita pertemuan di kala itu. Dan para kiai sepuh ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit. Disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden, yaitu poros tengah. Dan kebetulan pemimpin kelompok kiai sepuh ini adalah Kiai Fakih Langitan, Tuban. Jadi paslah sebutan bagi mereka, yaitu poros langit. Dan kita semua tahu Gus Dur secara mengejutkan benar-benar jadi presiden. Walaupun Gus Dur dan para kiai sepuh sama sekali tidak terkejut dengan hal itu. Karena para kiai sepuh dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra. Mereka bergantian mengadakan sarapan pagi bersama, kadang di Istana Presiden, kadang di Istana Wakil Presiden. Tapi lama-kelamaan para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini. Mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk-numpuk kekayaan pribadi karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu. Mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk mendemo Gus Dur, mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur. Mereka para koruptor menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang terkenal dengan gaya ngomongnya yang blak-blakan. Gus Dur berprinsip, padakno pengucapmu podo karo karepe atimu. Begitulah ketika Gus Dur dimintai pendapat oleh wartawan tentang Bu Mega yang sering diam saja, Gus Dur dengan enteng menjawab, dia itu bodoh. Jawaban Gus Dur itu didengar oleh Pramono Anung, yang ketika itu kalau nggak salah masih menjabat sebagai sekjen salah satu partai. Dan oleh Pramono Anung ini jawaban Gus Dur itu disampaikan kepada Ibu Mega. Ngambeklah Ibu Mega waktu itu. Ibu Mega tidak mau menemui Gus Dur ketika sarapan pagi di wakil Istana Presiden. Dan inilah kesempatan yang ditunggu oleh para koruptor dan penggila jabatan. Inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden batin mereka. Dan barulah para kiai sepuh mendapat isyarah lagi kalau Gus Dur akan dilengsarkan dari kursi presiden. Para kiai sepuh atau kiai poros langit ini sowan lagi kepada Kiai Rohimi, minta pendapat dan minta solusi. Gimana baiknya supaya Gus Dur bisa tetap masih menjadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para kiai, Gus Dur akan tetap menjadi presiden kalau mau minta maaf kepada Ibu Mega. Walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Mega, ucap Kiai Rohimi. Biarpun Kiai Rohimi sudah tahu kalau jabatan Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi ini tetap memberi peluang kepada para kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah. Isyarah hanyalah sekedar perlambang. Para kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur tidak mau melakukannya. Bukan berarti Gus Dur tidak mau minta maaf karena malu atau gengsi. Tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan, Sayyidina Ali mau membunuh orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah. Tiba-tiba Sayyidina Ali mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir itu heran melihat Sayyidina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya.
Dan orang kafir itu menanyakan hal tersebut kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali menjawab, pertama, aku berniat membunuhmu karena Allah. Tapi ketika kamu meludahiku, terbersit perasaan marah kepadamu. Maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku. Gus Dur tidak mau meminta maaf kalau niatnya hanya ingin mempertahankan jabatan. Gus Dur tidak gila jabatan. Dan Gus Dur memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar. Dan kita semua tahu Gus Dur akhirnya berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan karena kasus yang dibuat-buat, yaitu kasus Bulog Gate. Paijo dan kawan-kawannya terdiam mendengar cerita Wali Paidi ini. Merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kiai Rohimi, mereka sangat penasaran. Apa Kang Paidi pernah bertemu dengan Kiai Rohimi? Tanya Paijo penasaran. Enggak pernah, jawab Wali Paidi santai dengan menyedot rokoknya. Lah, sampean dapat cerita dari mana? Tanya Paijo semakin penasaran. Wali Paidi tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum dan menyeruput selepek kopi lalu ngeloyor pergi. Setelah cerita soal Gus Dur, Wali Paidi ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah berapa lama dan seberapa jauh Wali Paidi berjalan, dia sendiri tidak tahu. Wali Paidi seperti tidak sadar, tiba-tiba hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali Paidi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang, tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Paidi baru tersadar ketika adzan subuh berkumandang. Dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Paidi berhenti sebentar. Dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai sorban, ada juga yang pakai sarung dan berkopiah. Ada juga yang memakai celana tapi tetap juga pakai kopiah. Yang membuat Wali Paidi kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali. Tapi di masjid dan areal sekitarnya tampak terang benderang. Tampak cahaya keluar dari para orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar, Wali Paidi memandangi tangannya. Apa dia ikut juga bercahaya? Wali Paidi kaget. Ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya. Wali Paidi meneruskan pandangannya dan ternyata kaki dan seluruh badannya juga dipenuhi dengan cahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Paidi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Paidi sholat di barisan paling belakang karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong, sedang tempat yang lain sudah penuh. Wali Paidi melihat di sela-sela tubuh para jemaah yang bercahaya. Ada seorang imam yang cahayanya sangat terang, sehingga Wali Paidi tidak bisa melihat wajahnya. Tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali Paidi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu. Suara imam yang begitu merdu dan Wali Paidi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia-rahasia ayat-ayat Allah yang dibaca oleh sang imam sholat.
Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali Paidi baru tersadar. Ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya. Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali Paidi hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya, "Arti, tolong ya, kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini." "Enjeh, Bah," jawab Wali Paidi meneruskan zikirnya. Sehabis zikir baru Wali Paidi mulai mengobrol lagi dengan Mbah Parmin. "Mbah, yang ngimami sholat subuh ini siapa ya?" tanya Wali Paidi. "Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW," jawab Mbah Parmin. "Dan di barisan depan itu adalah wali-wali kutub. Dan di barisan berikutnya adalah wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semuanya hadir di sini." Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Paidi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum karena mereka berdua sadar kalau mereka berada di barisan paling belakang. Tidak lama kemudian acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Sambil membaca sholawat, Wali Paidi bertemu guru mursyidnya dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya. Wali Paidi begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali-wali tersebut pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Paidi dan Mbah Parmin aja yang berada di dalam masjid. Setelah semua pergi, baru Wali Paidi dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di mana ini, Mbah?" tanya Wali Paidi kepada Mbah Parmin. "Ini di Gunung Preng, Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Paidi menoleh ke belakang, ternyata masjid tadi sudah hilang. "Udah deh, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Paidi. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-lama menghilang dari pandangan. Mbah, tunggu sebentar." Wali Paidi memanggil Mbah Parmin, tapi Mbah Parmin sudah hilang di telan keheningan hutan belantara. "Waduh, Mbah, aku sebenarnya mau pinjem duit buat sanggup pulang," Wali Paidi berkata sendiri. "Terpaksa gandol truk lagi ini. Wah. Wali Paidi dengan tersenyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi nggak masalah. Syukur alhamdulillah," ucap Wali Paidi dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya, lalu menyalakannya dan meneruskan perjalanannya. Wali Paidi tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya, karena Wali Paidi takut kesasar seperti waktu itu. Wali Paidi berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali dan juga baginda Nabi barusan. Walau Wali Paidi tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah karena saking terangnya nur cahaya yang terpancar dari tubuh beliau, Wali Paidi masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara bersalam-salaman tadi, bahwa bala atau azab Allah akan diturunkan. Para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya.
Ketika bala atau azab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula azab yang ditanggungnya. Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia, tinggal sedikit dan agak ringan. Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala atau azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala atau azab itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia. Dan bala atau azab yang paling ringan diterima oleh manusia adalah ndas ngeluh, gak ngerti sebabnya. Kepala pusing, tidak tahu penyebabnya. Disertai dengan perasaan sedih dan galau yang juga tidak diketahui penyebabnya. Tanpa terasa Wali Paidi sudah sampai di jalan raya dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas. Dan Wali Paidi menyetop dan meminta tumpangan. Setelah dari pertemuan di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah, Wali Paidi jatuh sakit karena perjalanan yang ditempuh Wali Paidi tidak semestinya. Wali Paidi pindah-pindah dari truk satu ke truk lainnya, kadang kehujanan, kadang kepanasan. Dan tubuh Wali Paidi tidak kuat menerima semua itu dan jatuh sakit. Wali Paidi terbaring tak berdaya di pembaringan, badannya panas, matanya terlihat semakin cekung karena kurang tidur. Tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Paidi. Ada yang membawa buah-buahan, ada yang memberi uang. Sebagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Paidi untuk berobat ke rumah sakit terdekat. Tapi Wali Paidi menolaknya. Terima kasih, biarlah 2 atau 3 hari akan sembuh sendiri, jawab Wali Paidi. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Paidi ini. Bukan karena Wali Paidi ini seorang wali, karena para tetangga jelas tidak tahu kalau Wali Paidi ini seorang wali. Bukan juga karena Wali Paidi ini seorang yang kaya, tapi karena Wali Paidi ini orang dermawan, suka menolong, sopan terhadap yang tua dan sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Paidi demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan berbaring, tubuh Wali Paidi tidak kuat menahan, dan Wali Paidi tidak sadar. Wali Paidi pingsan. Dia baru tersadar ketika merasakan ada orang yang menyekat tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng, bersih, seorang pemuda yang sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paidi. "Saya adalah amalan sholawat yang biasa sampean baca. Saya akan menjaga sampean sampai sembuh," ucap pemuda ini. Wali Paidi kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. "Apakah aku sudah mati?" tanya Wali Paidi. Dengan tersenyum, pemuda ini menjawab, "Belum." Wali Paidi tertegun dan terdiam. Tidak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu kamar Wali Paidi. "Assalamualaikum," ucap tamu tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi, dan pemuda ini berbarengan. Pemuda ini membungkukkan badannya dan berbisik kepada Wali Paidi. "Kang, tamu yang datang ini adalah malaikat," bisik pemuda tadi. "Apakah malaikat Israel?" tanya Wali Paidi. Bukan Kang, tapi malaikat rahmah, jawab pemuda itu.
Kalau begitu bukakan pintu kamarnya, Mat. Nggak apa-apa kan kalau aku panggil kamu dengan nama Somad, ujar Wali Paidi. Iya Kang, nggak apa-apa, jawab Somad dengan membuka pintu kamarnya. Tampaklah yang masuk seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. Siapakah Anda? Tanya Wali Paidi. Saya adalah malaikat rahmah, jawabnya. Kopikah yang kau bawa di baskom itu? Tanya Wali Paidi. Hahaha, Kang. Somad tertawa mendengar pertanyaan Wali Paidi. Malaikat rahmat lalu meletakkan baskom di meja di sebelah tempat tidur Wali Paidi. Lalu menjawab, bukan Kang, tapi air dari telaga Kautsar, guna diminum dan buat wudhu. Lalu malaikat berwujud pemuda tampan ini pamit. Dan sekitar 5 menit kemudian tamu datang lagi. Ternyata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang. Kamar Wali Paidi langsung harum semerbak. Wali Paidi berusaha bangkit, tapi Nabi tetap menyuruhnya untuk berbaring. Ali Firdaus, bergembiralah, karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah, jawab Nabi kepada Wali Paidi. Nama Wali Paidi ini memang sebenarnya adalah Ali Firdaus, tapi Nabi Khidir memanggilnya dengan sebutan Paidi karena nama yang berasal dari kata faedah. Nabi Khidir berharap Wali Paidi ini menjadi orang yang berfaedah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya, dan itu akhirnya terbukti. Wali Paidi mendengar perkataan Nabi dan hanya bisa menangis, tak bisa berkata-kata. Dia hanya diam, membisu, menangis dan menangis lagi. Setelah Nabi keluar, datanglah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini yang banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa kepada Wali Paidi. Walaupun pertemuan Wali Paidi dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat Wali Paidi sama dengan ilmu orang yang belajar selama 100 tahun. Berikut datang silih berganti wali-wali yang dikenal Wali Paidi. Dan menjelang subuh datanglah Mas Kiai Mursyid, guru dari Wali Paidi. Ketika Mas Kiai Mursyid datang, tubuh Wali Paidi sudah segar dan sehat. Mas Kiai Mursyid datang dengan membawa kopi dan rokok. Setelah sholat subuh berjamaah dengan Mas Kiai Mursyid, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan ngerokok bareng. Wali Paidi sekali lagi mendapat wejangan-wejangan dari Mas Kiai Mursyid. Mas Kiai Mursyid sedikit membuka rahasia arsy, membuka jalan yang akan dihadapi oleh Wali Paidi kelak. Setelah sholat duha, Mas Kiai Mursyid pulang. Memang para wali-wali Allah itu ketika sakit banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa. Kita melihat mereka dengan pandangan kasihan karena sakit yang dideritanya. Tapi di balik itu semua, para wali-wali Allah sangat berbahagia ketika dirinya sakit.